Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dan sejarah kampus. Pada awal mulanya, kata kampus hanya ditujukan untuk daerah yang luas atau lapangan. Kemudian pada abad ke-18, kata kampus digunakan untuk menggambarkan sebuah universitas, College of New Jersey, yang sekarang berganti nama menjadi Princeton University. Dan ketika masuk abad ke-20, barulah kata kampus dikembangkan menjadi makna sebuah universitas atau perguruan tinggi. Namun masih ada juga yang menggunakan kata kampus untuk menyebutkan tempat yang luas atau bangunan yang luas, baik itu bangunan untuk proses belajar mengajar atau bangunan yang lainnya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kampus menunjukkan daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi atau universitas akademi, tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung. Sedangkan menurut Wikipedia, kata kampus berasal dari bahasa Latin, yaitu campus, berarti lapangan luas. Dalam pengertian modern, kampus berarti sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Dua definisi kampus di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kata kampus itu sebenarnya berasal dari kata Latin, kampus yang sudah diinggriskan menjadi kampus yang berarti bangunan dari sebuah institusi seperti perguruan tinggi dan akademi, guna untuk proses kegiatan belajar mengajar. Di Indonesia, umumnya istilah kampus itu identik dengan sebuah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah akademi, baik itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Bahkan biasanya kampus itu tidak digunakan untuk proses belajar mengajar saja, tetapi kampus itu meliputi seluruh bangunan yang ada di kompleks perguruan tinggi tersebut, seperti bangunan kantor administrasi, gedung kemahasiswaan, perpustakaan, masjid, bahkan kantin pun juga tergolong kampus jika masih berada dalam kompleks kampus tersebut. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi selayaknya memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mengawal pembentukan karakter bangsa. Pengembangan e-teks dan budaya akademik menjadi titik temu antara upaya pembinaan karakter dengan peningkatan kualitas sebagai hasil dari proses pendidikan tinggi. Paradigma kampus sebagai pusat peradaban masyarakat modern. Kampus adalah tempat kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Sudah sering disebutkan bahwa kampus adalah miniatur masyarakat dan itu memang tepat. Di kampus, berbagai orang dengan berbagai latar belakang, ras, agama, pemikiran, ideologi, dan kepentingan berkumpul dalam sebuah sistem. Tak ubahnya dalam sebuah masyarakat, walaupun memang tingkat kompleksitasnya tidak setinggi di masyarakat. Kampus sebagai tempat pengkaderan pemimpin masa depan bangsa memiliki arti bahwa kampus adalah sebuah tempat di mana input masyarakat yang masuk dibentuk oleh atmosfer dan dinamika sistem kampus. Sehingga ketika lulus, ia telah terwarnai dan kelak akan mewarnai kehidupan masyarakat. Namun mirisnya, melihat angka kuliah di Indonesia yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 18%, ini menunjukkan bahwa hanya segelintir orang saja yang bisa mencicipi nikmatnya berkuliah, dan dari segelintir orang inilah nantinya diharapkan terlahir para pengisi pos-pos strategis yang akan berperan dalam pembangunan bangsa, baik itu dalam bidang politik, intelektual, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kader-kader kampus yang sedikit ini memiliki kapasitas intelektual yang lebih, sehingga mereka berhak mengisi fungsi-fungsi kepemimpinan di masyarakat di berbagai bidang. Dari sedikit uraian tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa begitu penting melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwa dunia kampus telah melatih kita untuk berkehidupan sebagaimana sesuai dengan realita. Karena kampus adalah miniatur negara. Kita ditempa untuk berpikir kritis,
menyelesaikan masalah, dan menjadi pemimpin. Oleh karena itu, masa depan bangsa tergantung oleh kita para mahasiswa-mahasiswi saat ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.